Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap saudara-saudara yang mengambil waktu kembali saat teduh sebelum memulai hari ini dalam program Bible and Coffee. Saya percaya pagi hari ini kita akan dilawat Tuhan melalui firman-Nya, sehingga sepanjang hari ini kita menjalani hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan pengharapan, dan selalu pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima renungan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menerima anugerah Tuhan, kami menerima kasih karunia Tuhan, dan kami bersyukur karena hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Maliaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Maliaki 3 ayat 17 dan 18. Alkitab bilang begini, mereka, siapa mereka? Orang-orang benar, orang-orang yang sudah ditebus akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Kalau kita tahu kita adalah milik kesayangan Tuhan, maka hidup kita akan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, wah saya mah nggak ada apa-apanya, saya mah nggak bisa, saya mah nggak berharga, saya mah dijelek-jelekin orang. Saudaraku, di pemandangan mata Tuhan, saudara dan saya adalah kesayangan Tuhan. Kita harus bangga menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat yang ke-18. Maka kamu, saudara dan saya, akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita dapatkan satu rema bahwa yang pertama, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah bilang saya mah nggak berharga, saya mah dari kampung, saya mah nggak dijelek-jelekin orang, saya mah anak pungut, saya mah anak tiri. Siapapun saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah pribadi yang disayangi oleh Tuhan. Karena itu kita mesti ingat hal ini, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di sepanjang hari berjalan ini, dengan bangga kita berkata, aku adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Aku adalah pribadi yang disayang Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kita belajar lagi bahwa Tuhan juga yang akan membuat perbedaan. Selain kita disayang Tuhan, selain kita dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan membuat perbedaan, saudara dikasih dalam Tuhan, antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa dizolimi, hari-hari ini kita merasa difitnah, hari-hari ini kita merasa dianiaya, diperlakukan dengan tidak adil, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan Tuhan tidak mau bela, bukan Tuhan lipat tangan dan Tuhan tutup mata. No, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang ada waktunya di mana engkau akan melihat, saudara dan saya akan melihat, Tuhan buat perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti, sehingga akhirnya saudara dan saya, kita akan melihat, oh benar ya, sekalipun saya seakan-akan dibuat tidak adil, sekalipun seakan-akan saya difitnah, namun Tuhan tetap ada dan melakukan pembelaan. Hal yang sama terjadi ketika bangsa Israel ada dan diam di tanah Mesir. Tuhan buat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Tuhan buat perbedaan, sehingga akhirnya mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhan memelihara mereka sekalipun mereka ada dan tinggal dalam Mesir.
Tuhan akan buat perbedaan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya teramat yakin dan percaya, sekalipun kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat ini, Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang benarnya dan orang-orang yang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan munculkan mana gandum, mana ilalang. Tuhan akan memisahkan mana domba, mana kambing. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena itu yang perlu kita lakukan, yang pertama, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang kau tabur. Tuhan akan memperhitungkan setiap jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan, dan setiap air matamu dalam engkau menerima kenyataan yang pahit dalam mengiring Tuhan. Tuhan akan memperhitungkannya, dan akan ada waktunya Tuhan memisahkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tetap akan buat perbedaan. Dan kita, Alkitab katakan, kita akan melihatnya. Setiap perbedaan yang Tuhan buat. Bagian kita yang pertama, tetaplah beribadah dengan setia kepada Tuhan. Apapun yang ada di hadapan saudara dan saya, apapun yang hari-hari ini kita terima dengan kenyataan kita, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Karena orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, janjinya jelas, akan Tuhan buat perbedaan. Yang kedua, Tuhan akan buat perbedaan dalam hidup kita ketika kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Akan ada 1001 tawaran saudara yang diarahkan kepada saudara untuk meninggalkan Tuhan. Akan ada tawaran itu, engkau yang duduk di kursi-kursi tertentu, engkau akan menerima tawaran ini. Engkau yang akan dipromosikan, engkau akan terima tawaran ini. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, apapun harga yang harus engkau pikul untuk mengikut Yesus, saya mau pastikan tidak ada yang mau mati buat saudara dan saya selain Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau ada satu pribadi yang mau mati buat setiap kita, berarti pribadi itu adalah pribadi yang mengasihi saudara. Dan kalau dia mengasihi saudara, masakan kita mau meninggalkan dia? Masakan kita mau meninggalkan dia hanya karena kedudukan, jabatan, harta, pasangan hidup? Apapun harga yang harus kau bayar, terima dia. Layani dia, beribadahlah kepadanya, mengiringlah dengan setia, maka engkau akan melihat perbedaan yang akan dibuatnya dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan akan buat perbedaan dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita tetap beribadah kepadanya. Dan yang kedua, ketika kita tetap mengikutinya dengan segenap hati. Dan yang ketiga, ketika kita berani bayar harga dalam kita mengiring Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan akan ada banyak goncangan hidup. Dalam kita mengiring Tuhan akan ada diperhadapkan kita dengan hal-hal yang menyakiti hati kita. Alkitab jelas katakan, ketika kita mengiring Tuhan, maka kepada kita dipercayakan juga karunia untuk menderita bagi nama Dia. Sehingga akhirnya apapun jalan yang harus kita lalui dalam kita mengiring Tuhan, penuh dengan gelombang, penuh dengan kerikil, penuh dengan batu-batu yang mungkin menghadang kita. Tapi pesan saya, ingat, hari ini kita diingatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan. Apapun harga yang harus engkau bayar, lakukan itu. Sehingga engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan buat perbedaan dalam kehidupanmu. Dia adalah Allah yang adil. Dia juga adalah Allah yang akan membuat perbedaan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga Dia akan memperlihatkan setiap kita yang beribadah kepadanya tidak akan pernah dikecewakannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk tetap kami beribadah kepada Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap terus membayar harga dalam kami mengiring Tuhan. Ada harga yang harus kami pikul. Ada salib yang harus kami pikul dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu ya Bapa, Tuhan tolong kami. Sehingga pada akhir di hari-hari ini kami boleh melihat perbedaan yang akan Tuhan buat. Perbedaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebagai orang benar, Tuhan akan buat perbedaan terhadap orang-orang fasik. Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami percaya kami akan menjadi pribadi-pribadi yang disayang Tuhan, pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan.
Bapak berkati setiap teman-teman hamba, mereka yang menyaksikan Bible and Coffee, yang menjadi renungan pagi ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, sehingga apapun yang kami hadapi sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Tuhan akan buat perbedaan, saudaraku. Tuhan akan buat perbedaan.